Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari akhirat nanti, manusia akan berbondong-bondong menemui para nabi untuk meminta syafaat. Dan mereka yang beriman akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Namun orang-orang yang ingkar, mereka akan meminta syafaat kepada iblis, karena iblislah yang bertanggung jawab akan kemaksiatan mereka di dunia. Tapi ketika mereka meminta syafaat kepada iblis, iblis berpidato di hadapan mereka. Seperti apa kisahnya? Tonton terus video ini hingga akhir untuk tahu kisah selengkapnya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik like, bagikan video ini sebagai sarana dakwah bagi orang lain, dan jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel Tafakkur Fiddin. Terima kasih. Semenjak diusir dari surga karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, iblis berjanji kepada Allah akan menggoda anak cucu Adam alaihissalam agar sama-sama menentang perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan terjerumus ke dalam neraka jahanam. Iblis akan menggoda manusia sampai hari kiamat. Mereka datang dari arah depan, belakang, kiri, kanan, atas dan bawah, supaya manusia bisa terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan. Jika anak cucu Adam kuat keimanannya, maka ia tak mudah untuk digoda setan. Namun mereka yang lemah keimanannya akan mudah masuk ke dalam jebakan setan. Kesenangan dan keindahan yang dijanjikan setan kepada manusia tak lain hanyalah tipu daya belaka, janji manis yang semu dan fana. Godaan setan kepada manusia sangat berbeda-beda, tergantung bagian mana sisi terlemah manusia. Tujuannya sama, agar umat manusia melakukan apa yang Allah larang. Boleh jadi seseorang yang terpedaya dengan godaan setan karena lebih mementingkan pekerjaannya lalu meninggalkan sholat. Namun, di lain tempat setan menggoda seseorang untuk melalaikan sholat, hingga pada akhirnya waktu sholat tersebut habis. Tujuannya sama, supaya manusia meninggalkan sholat. Namun, cara menggodanya yang berbeda. Kelak di hari kiamat nanti, manusia dari zaman dahulu sampai manusia yang terakhir akan dikumpulkan untuk diminta pertanggungjawaban. Setelah hisab Allah ditetapkan, maka orang-orang beriman akan berbondong-bondong meminta syafaat. Manusia datang menemui bapak mereka, yaitu Nabi Adam alaihissalam, lalu menemui Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam. Namun mereka tidak memperoleh syafaat apapun dari para nabi yang mereka datangi, sampai akhirnya Nabi Isa alaihissalam menunjukkan kepada siapa mereka harus meminta syafaat, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka diberi syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkat izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Melihat kejadian tersebut, orang-orang yang ingkar kepada Allah bertanya satu sama lain, kepada siapa kami meminta syafaat? Mereka mengatakan kita harus meminta syafaat kepada iblis karena dialah yang menyesatkan kita. Datanglah mereka kepada iblis untuk meminta syafaat, sebab iblislah yang menyebabkan mereka maksiat. Saat bertemu dengan iblis, iblis bangkit lalu berpidato kepada manusia. Dan syaitan berkata, saat perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu menyekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 22. Secara tegas Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan hanya janji Allah subhanahu wa ta'ala lah yang benar, sementara janji setan kepada manusia hanya tipuan belaka. Iblis pun mengakui kebenaran yang datangnya dari Allah serta kebohongan janji iblis terhadap manusia.
iblis tidak dapat mendatangkan pertolongan kepada manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sejatinya, rayuan setan tidak bermanfaat sedikit pun kepada manusia. Justru, ia akan membawa ke dalam kesengsaraan dan kemudaratan. Dan oleh sebab itu, manusia harus menjadikan setan sebagai musuh yang paling nyata, agar tidak semerta-merta mengikuti bisikannya. Jika sudah dijadikan musuh, maka kita akan selalu waspada, tidak mempercayainya apapun seruannya, melawan dengan sekuat tenaga, membongkar setiap tipu daya. Demikianlah kisah pidato iblis di hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua, dan sama-sama kita dapat melawan kemaksiatan yang dirayu oleh tipu daya iblis. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.